Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Ni Hao. Hari-hari ini kita sedang memperingati Imlek Bapak Ibu Saudara, Kyonghi. Kiranya tahun yang baru ini membawa lebih banyak keberkatan bagi kita. Kiranya tahun yang baru ini memberikan kepada setiap kita kesehatan yang sempurna Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan biarlah tahun yang baru ini membawa kebahagiaan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya mau mengambil tema Imlek Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari ini sedang banyak orang merayakannya. Jadi tema kali ini adalah Imlek Bapak Ibu Saudara. Sukacita, senang. Saya pakai baju merah juga karena saya percaya bahwa Imlek kali ini juga memberikan dampak yang positif bagi setiap kita. Kita percaya setiap hari adalah hari-hari yang baik di dalam Tuhan. Tuhan menjadikan setiap hari baik bagi setiap kita. Nah, jadi kita percaya juga bahwa apapun harinya, tetap itu pasti akan membawa kebahagiaan bagi setiap kita. Nah, sebelumnya tentu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang baik bagi kami di dalam setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa karena Engkau adalah Bapa yang maha baik, Engkau selalu mengerjakan yang baik, Engkau selalu memberi yang baik, dan kami selalu menerima yang terbaik daripada Tuhan. Hati kami luap dengan sukacita, hati kami luap dengan syukur di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Apapun, bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami tetap katakan bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Bapak, tuntun kami di dalam konten indah bersamamu kali ini. Biarlah hikmat marifat yang daripada Tuhan yang akan menuntun kami di dalam sharing atau perenungan singkat kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang tahun baru, tentang hari baik dan sebagainya, tentu kita tidak bisa lepas dengan kata anugerah. Nah, kita ini adalah orang-orang yang hidup hanya karena anugerah. Ini bukan cuma sekedar kata-kata indah atau cuma hanya sekedar slogan atau apapun. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau menyadarinya bahwa sungguh kita ini ada hari ini cuma karena anugerah Tuhan. Ya, nah saya mau mengajak kita sama-sama sebelumnya untuk mengangkat sebuah pujian di dalam salah satu album CD saya, Intimate Worship, yang judulnya Anugerah Terbesar. Mari kita sama-sama mau nyanyikan pujian ini, Anugerah Terbesar. Cinta kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya,
tiada engkau pinta, apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta, apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta, apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau mendasari sharing saya kali ini dengan kitab Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau membaca sama-sama judul dari perikop ini, Perjamuan Kawin Anak Domba. Lalu aku mendengar suara seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Wahyu 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, saya habiskan sekalian, tanggung tinggal satu ayat. Jadi Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini adalah perjamuan kawin anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali ayat yang ke-9 tadi, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbicara tentang perjamuan, Bapak Ibu Saudara, banyak hari-hari orang Chinese rela menempuh perjalanan yang sangat jauh
untuk menghadiri makan malam reuni bersama keluarga mereka, yang merupakan tradisi tahunan, 1 tahun sekali. Dan itu dilaksanakan pada malam tahun baru Imlek. Makan malam bersama ini biasanya diadakan di rumah orang tua atau saudara-saudara tertua mereka kalau orang tuanya sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini ada banyak orang tengah melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang Chinese yang bekerja di luar negeri juga harus memesan tiket perjalanan jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehabisan tiket berapapun harganya. Sebab menjelang malam tahun baru Imlek, tiket pesawat dan bus atau apapun itu biasanya sudah banyak dipesan, sekalipun harganya naik begitu banyak. Mereka rela untuk merogoh kocek mereka. Sebab apabila gagal memesan tiket lebih awal, resiko yang mereka hadapi adalah kehilangan kesempatan untuk mengikuti reuni keluarga setahun sekali itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan kitab Wahyu 19, Alkitab menyatakan tentang makan malam reuni juga. Makan malam reuni yang jauh lebih penting di surga. Wahyu 19 ayat 9 tadi menyebutnya apa? Perjamuan kawin anak domba. Namun tidak seperti makan malam reuni tahun baru Imlek, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu tanggal reuni ini kecuali dia, anak domba itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Selain itu, kita juga tidak perlu khawatir tentang pengaturan perjalanannya. Siapakah yang akan diundang di makan malam reuni surgawi ini? Semua anggota keluarga tubuh Kristus akan hadir. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak kerajaan surga, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Dia, si empunya kerajaan surga. Akankah Anda menghadiri makan malam reuni di surga ini, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa siap kita mempersiapkan diri kita menjadi tamu undangan perjamuan kawin anak domba ini? Anda dapat memesan tempat di perjamuan surgawi ini dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda saat ini juga. Bagaimanakah Anda mendapatkan jaminan surga ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, akuilah dosa kita. Sebab Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, percayalah kepada Yesus yang telah mati bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, terimalah Dia sebagai Juru Selamat. Karena di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak-Nya, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Dan yang terakhir, yang keempat, percayalah kepada janji-Nya. Di dalam Yohanes 6:20 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita boleh menjadi tamu undangan pada perjamuan kawin anak domba, itu semua hanya oleh karena semata-mata karena anugerah yang besar itu. Dulu ada sebuah lagu yang berkata begini, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat. Tetapi oleh anugerah Tuhan tidak demikian. Justru ketika kita menjauh, Dia mencari kita. Dia tinggalkan surganya, Dia tinggalkan kemuliaannya, Dia mencari kita. Jadi ketika kita menjauh, Tuhan mendekat. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Dia mengangkat kita, Dia pandang kita begitu berharga. Dia menjadikan setiap kita tamu undangan di perjamuan kawin anak domba nanti. Mari sama-sama kita mau katakan, cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melayakan kami, menghampiri-Mu, mendekat kepadamu. Terima kasih, anugerah-Mu besar di
terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini jangan melihat hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi mari pandang hal-hal yang lebih berarti di kekekalan nanti. Persiapkan diri kita supaya kita bisa ada di dalam perjamuan kawin anak domba nanti. Buang semua hal yang bisa membebani langkah kita, semua yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dendam, kebencian, iri hati, dan hal-hal yang lain yang seringkali menjadi penghalang bagi kita. Saat ini mari semua tanggalkan semua itu. Biarlah pada saatnya nanti semua kita boleh disambut di kerajaannya. Dan Tuhan Yesus sendiri, anak domba Allah, menyambut setiap kita dengan berkata, "Sabaslah engkau hambaku yang baik, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu." Biarlah kata-kata itu yang akan kita dengar, kata-kata itu yang akan disampaikan kepada setiap kita di dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Bapa kami yang di surga, ingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, betapa fananya hidup ini, bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Itu sebabnya ajar setiap kami untuk melihat hal-hal yang bernilai dan abadi. Karena ketika kami datang ke dunia ini, kami tidak membawa apa-apa. Dan saatnya nanti kami pulang, kami pun tidak akan membawa sesuatu apapun. Itu sebabnya lalukan mata kami daripada melihat hal yang sia-sia dalam hidup ini. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami tidak hanya memikirkan tentang bagaimana kami harus hidup di dunia ini, melainkan bantu setiap kami untuk mencari hal-hal yang bernilai di kekekalan nanti, yaitu mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu. Maka seperti janji-Mu, Engkau akan menambahkan segala sesuatunya bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa di dalam hati kami ada bagian yang tidak dapat diisi oleh apapun. Ada bagian yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain kehadiran-Mu dalam hati kami ini. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati kami hanya bagi-Mu, Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita yang siap bersama-sama kita mau katakan, Amin.